Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Anak-anak hebat, jumpa lagi pada pembelajaran di tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan, hak dan kewajiban warga negara. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak hebat, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Ingatkah kalian bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Nelayan memanfaatkan angin darat yang bertiup dari darat ke laut untuk berangkat melaut. Kemudian, nelayan memanfaatkan angin laut yang bertiup dari laut ke darat untuk kembali ke daratan. Anak hebat, kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu mereka memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Mari kita pahami salah satu sisi kehidupan nelayan dalam membangun kesejahteraan hidupnya. Kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Masyarakat nelayan di Desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak "baleo" yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus.
Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni sekitar 3 km dari La Malera. Bacaan tersebut merupakan salah satu teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan di masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Mari kita cermati bacaan tersebut untuk mengetahui pokok pikiran pada setiap paragraf. Pokok pikiran pada paragraf pertama. Desa La Malera merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan. Pada paragraf kedua, pokok pikirannya adalah masyarakat nelayan di desa La Malera tetap menjaga agar paus tidak punah. Pokok pikiran paragraf ketiga, nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Pokok pikiran paragraf keempat, daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap dibagikan ke seluruh warga desa. Luasnya lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Festival Manee, tradisi nelayan di Pantai Malo. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur atau daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang disebut dengan semi. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual Manee. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa semi ke Pantai Malo.
beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam semi, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Anak hebat, untuk menguji pemahaman kalian terhadap penjelasan tentang Festival Manee, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Apakah tujuan dilaksanakannya Festival Manee tersebut? Tujuan dilaksanakan Festival Manee agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. 2. Siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Yang berperan penting dalam upacara Festival Manee adalah pemuka adat, pemerintah, dan masyarakat setempat. 3. Menurutmu, apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Kegiatan upacara tradisi nelayan ini sangat bermanfaat, karena dengan begitu masyarakat setempat dapat memperoleh tangkapan ikan secara lebih mudah dan pastinya mendapat penghasilan lebih banyak. 4. Adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Hal menarik dari kegiatan upacara nelayan tersebut adalah sebagai pantangan, masyarakat dilarang menggunakan pakaian berwarna merah. Para nelayan melaut dengan pantang menyerah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Para nelayan berhak atas penghidupan yang layak karena usahanya yang tak kenal lelah. Semua orang berhak atas kehidupan ekonomi yang baik. Tetapi semua orang juga punya kewajiban untuk mengusahakannya. Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut adalah hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. 4. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. 5.
setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayai. 6. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 7. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. 3. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. 4. Setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. 6. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Anak-anak hebat, terima kasih yang telah memperhatikan pembelajaran hari ini hingga selesai. Hari ini kita telah mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungannya, serta mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.